Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Senang sekali hari ini kita bertemu lagi dalam pendidikan agama Islam. Hari ini kita akan membahas tentang tidak ada yang serupa dengan Allah. Anak-anakku yang solih-solihah, sobahul khair. Pagi yang indah kan? Sobahun nur, pagi yang cerah. Kaifahalukum? Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah baik, Masya Allah. Seperti biasa, Ustadzah ingatkan adab sebelum ilmu, yaitu sebelum belajar, kita luruskan niat kita lillahi ta'ala. Lalu bersuci atau berwudu. Dengan menjaga kesucian, insya Allah kita mendapatkan keutamaan, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Duduk yang tenang ya, lalu perhatikan materi yang disampaikan oleh Ustadzah. Dan tidak lupa kita berdoa. Kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang iman kepada rububiyah Allah dan juga iman kepada uluhiyah Allah. Masih ingat kan? Yuk kita ulang sebentar materinya. Iman kepada rububiyah Allah, intinya kita meyakini bahwa Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemilik, dan Allah Maha Pengatur. Secara ringkas, tiga ini ya, kita mengimani Allah dalam sifat-sifat ketuhanannya, dalam perbuatan-perbuatan Allah. Lalu iman kepada uluhiyah Allah, intinya kita mengimani bahwa menyembah dan beribadah hanya kepada Allah. Allah satu-satunya yang berhak, yang boleh dan benar untuk diibadahi. Setelah mempelajari keduanya, kita hari ini akan mempelajari pembagian tauhid yang ketiga, yaitu iman kepada nama dan sifat Allah. Beriman kepada nama dan sifat Allah maksudnya adalah kita mengimani, meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama yang indah atau disebut Asmaul Husna. Dan Allah memiliki sifat-sifat yang tinggi atau dalam bahasa Arab disebut sifatul ulya. Sekarang Ustadzah jelaskan, Allah tidak serupa dengan makhluk. Allah Ta'ala tidak serupa dengan ciptaannya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun serupa dengan Dia, dengan Allah, dan Dialah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Kita ulangi yuk ayatnya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun serupa dengan Dia, Allah, dan Dialah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Dari ayat ini kita jadi tahu bahwa Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Yang perlu kita perhatikan adalah kemampuan
Allah dalam mendengar dan melihat berbeda dengan kemampuan kita, kemampuan makhluknya. Bagaimana kita mendengar dan melihat? Itu tidak ada apa-apanya dibanding kemampuan mendengar dan melihatnya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita baik melalui Al-Qur'an maupun hadis tentang sifat, bentuk, ciri, dan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita wajib menerima, menetapkan, dan meyakini. Jadi, sifat, bentuk, ciri, nama Allah Subhanahu wa taala yang telah dikabarkan oleh Allah melalui Al-Qur'an dan dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis, kita hanya tinggal menerima, menetapkan dan meyakininya. Contoh yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis yaitu bahwa Allah memiliki wajah, tangan, jari, atau Allah memiliki jubah kesombongan. Tentang ini kita hanya tinggal meyakini saja seperti yang dikabarkan oleh Allah Ta'ala sendiri maupun Rasulullah sebagai utusannya. Allah memiliki wajah, tangan, jari. Allah memiliki jubah kesombongan. Kita tidak perlu membayangkan bagaimana wujudnya. Kita tinggal meyakini saja. Kita ulangi ya ayatnya tadi. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Sekali lagi. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun serupa dengan Dia, Allah, dan Dialah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Apabila sifat Allah tampak serupa dengan sifat manusia, maka tentu sifat Allah jauh lebih mulia. Hanya namanya saja yang sama, tetapi hakikat wujudnya atau bentuknya atau ciri-cirinya jelas berbeda. Kita atau makhluk tidak ada apa-apanya dibanding Allah Ta'ala. Ustadzah bacakan kisah dalam hadis tentang seorang ibu dan anaknya. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedatangan rombongan tawanan perang. Di tengah rombongan itu ada seorang ibu yang mencari-cari bayinya. Ketika berhasil menemukan bayinya, maka dia pun memeluknya erat-erat ke tubuhnya dan menyusuinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada kami, apakah menurut kalian ibu ini akan tega melemparkan anaknya ke dalam kobaran api? Kami menjawab, tidak mungkin, demi Allah. Sementara dia sanggup mencegah bayinya terlempar ke dalamnya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh Allah lebih sayang kepada hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini kita jadi tahu kalau Allah Ta'ala mempunyai sifat kasih sayang. Kita menyaksikan betapa seorang ibu menyayangi bayinya, menyayangi anak-anaknya. Tetapi Allah Ta'ala jauh lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Masya Allah. Selanjutnya ada lagi nih hadis tentang kebahagiaan Allah akan taubat hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Sesungguhnya Allah sangat gembira dengan taubat hambanya ketika ia bertaubat padanya, melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang berada di atas kendaraannya dan berada di suatu tanah yang luas, yaitu padang pasir. Kemudian hewan yang ditungganginya lari meninggalkannya. Padahal di hewan tunggangannya itu ada perbekalan makan dan minumnya, sehingga ia pun menjadi putus asa. Kemudian ia mendatangi sebuah pohon dan tidur berbaring di bawah naungannya dalam keadaan hati yang telah berputus asa. Tiba-tiba ketika ia dalam keadaan seperti itu, kendaraannya tampak berdiri di sisinya. Lalu ia mengambil ikatnya. Karena sangat gembiranya, maka ia berkata, "Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabb-Mu." Ia telah salah mengucapkan karena sangat gembiranya. Hadis riwayat Muslim nomor 2747. Dari hadis ini kita bisa tahu bahwa Allah memiliki sifat gembira atau bahagia. Kebahagiaan Allah akan taubat hambanya jauh melebihi kebahagiaan yang dirasakan seseorang manusia. Misalnya musafir tadi, dia mempunyai harta yang berharga, sangat berharga. Tunggangan atau kendaraan, lengkap dengan perbekalan makan dan minum. Tiba-tiba hilang begitu saja, lari meninggalkannya. Dicari ke sana ke sini tidak ketemu. Lelah mencari, dia beristirahat di bawah pohon. Tiba-tiba tunggangannya itu sudah kembali, sudah berada di sisinya kembali, tidak jadi hilang. Jadi kita bisa membayangkan kan betapa senangnya orang tersebut. Masya Allah. Tadi di hadis pertama, kasih sayang Allah kepada hambanya jauh melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Kita bisa kan membayangkan betapa seorang ibu menyayangi bayinya, menyayangi anak-anaknya. Seperti itulah manusia. Tetapi kasih sayang Allah jauh melebihi itu. Selanjutnya, Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Tentu kita sudah sangat hafal karena kita ucapkan setiap hari, bahkan berkali-kali dalam sehari. Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Coba kita perhatikan hadis berikut ini tentang jarak langit dan bumi yang sangat jauh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jarak keduanya yaitu langit dan bumi adalah perjalanan 500 tahun. Dan antara satu langit dengan langit selanjutnya adalah perjalanan 500 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Hadis ini menunjukkan bahwa jarak langit dan bumi sangat jauh. Sekaligus menunjukkan bahwa ukuran langit dan bumi sangatlah besar. Semua langit yang kita lihat dari bulan, bintang, hingga galaksi terjauh adalah langit pertama. Baru langit pertama. Bayangkan saja betapa besar langit yang 7. Allah Maha Besar, karena Allah adalah pencipta seluruh langit dan bumi, seluruh isinya. Makhluk saja besarnya demikian, apalagi penciptanya. Allahu Akbar. Kita tidak bisa membayangkan betapa maha besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa langit dan bumi yang 7 beserta isinya dibandingkan dengan kursi Allah, ukurannya seperti gelang yang dilempar ke tanah lapang, dan kursi Allah dibandingkan dengan arsy juga seperti gelang dibandingkan dengan tanah lapang. Hadis diambil dari silsilah ahadits as-sahihah. Allah Ta'ala jauh lebih besar dari semua makhluknya, karena Allah lah yang maha besar. Allahu Akbar. Selanjutnya, tidak boleh bertanya tentang Allah. Tidak boleh bertanya tentang Allah Ta'ala
Apa yang tidak dikabarkan oleh Allah Ta'ala dan Rasul-Nya, tidak pula bertanya mengenai kenapa Allah begini dan begitu, dan tidak boleh mempertanyakan takdir Allah Ta'ala. Firman Allah, La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia, Allah, tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, dan merekalah yang akan ditanyai. Quran Surat Al-Anbiya ayat 23. Jadi, Allah tidak ditanya tentang perbuatannya. Lalu yang ditanya siapa? Iya, manusia dan makhluknya yang ditanya tentang perbuatannya, tentang tanggung jawabnya, hartanya, jabatannya. Nama dan sifat Allah kita hanya menetapkan dan meyakininya, tidak boleh bertanya bagaimana. Misalnya, bagaimana cara Allah turun ke langit dunia, bagaimana wajah Allah, dan sebagainya. Kita tidak boleh menanyakan hal tersebut karena tidak dikabarkan di dalam Al-Quran maupun hadits. Kita cukup meyakini saja apa yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dan hadits. Perbuatan Allah, kita mengambil hikmahnya dari apa yang Allah takdirkan dan merenungkan apa yang Allah ciptakan. Sebagai makhluk dan hamba Allah, kita harus berprasangka baik atas semua ketentuan Allah Ta'ala. Seperti dalam sebuah hadits disebutkan bahwa Allah sesuai persangkaan hambanya. Kalau kita berpikir yang baik, berpikir yang positif tentang Allah, maka seperti itu pula Allah. Kita memohon ampunan Allah, maka Allah akan mengampuni. Kita bertaubat kepada Allah, maka Allah menerima taubat. Kita memohon meminta kepada Allah saja, maka Allah akan kabulkan, insya Allah. Itu tadi materi dari Ustazah. Jika ada salah atau kekurangan, dimaafkan ya. Kebenaran datangnya hanya dari Allah Ta'ala. Syukran katsiran. Jazakumullahu khairan. Kita akhiri dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga materi yang disampaikan oleh Ustazah bermanfaat dan bisa dipahami. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.